Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dio Nurul Aulia dengan NIM 220209500018 dari kelas PTIKA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi switching dan multiplexing untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data dari Ibu Ayu Triwardani SPD MPD. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama itu ada pengenalan switching dan multiplexing. Yang kedua, circuit switching. Yang ketiga, packet switching. Yang keempat, message switching. Yang kelima, FDM atau frequency division multiplexing. Dan yang terakhir ada TDM atau time division multiplexing. Yang pertama, pengenalan switching dan multiplexing. Apa sih switching dan multiplexing itu? Perlu kita ketahui bahwa switching dan multiplexing adalah dua teknologi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mempercepat pengiriman data. Switching mengacu pada proses mengalihkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sedangkan multiplexing mengacu pada proses menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu saluran. Dalam switching terdapat beberapa jenis seperti circuit switching, packet switching, dan message switching. Circuit switching menghubungkan dua titik dengan jalur yang ditentukan sebelumnya, sedangkan packet switching memecah data menjadi paket-paket kecil dan mengirimkannya secara independen. Sementara itu, message switching menyimpan pesan di setiap node jaringan sebelum dikirim ke tujuan akhir. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan lebih dalam lagi, satu persatu. Circuit switching. Circuit switching adalah salah satu jenis switching yang digunakan dalam telepon konvensional. Dalam circuit switching, ketika dua pihak ingin berbicara, dapat dilihat pada gambar, jaringan akan membuka jalur khusus untuk mereka selama percakapan. Jalur tersebut tidak akan digunakan oleh orang lain. Ini membuat circuit switching sangat handal karena tidak ada paket data yang akan hilang atau tertunda. Namun, circuit switching juga memiliki kelemahan. Karena jalur khusus harus dibuka untuk setiap panggilan, maka jumlah panggilan yang bisa dilayani oleh jaringan terbatas. Selain itu, jalur yang sudah dibuka tidak dapat digunakan oleh orang lain selama percakapan berlangsung, sehingga efisiensi penggunaan jaringan menjadi rendah. Jenis yang kedua, packet switching. Packet switching adalah jenis switching yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer saat ini. Dalam packet switching, data yang akan dikirim dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket diberi label yang berisi informasi tentang sumber, tujuan, dan urutan paket. Paket-paket tersebut kemudian dikirimkan secara independen atau mandiri melalui jaringan. Paket switching itu memiliki jenis-jenis juga. Adapun jenis yang pertama itu connectionless packet switching. Connectionless packet switching ini adalah jenis paket yang mencakup banyak paket dan setiap paket dialihkan secara individual. Setiap paket akan berisi informasi perutan yang lengkap, seperti alamat asal, alamat tujuan, jumlah total paket, hingga nomor urut untuk pemasangan kembali. Connectional packet switching ini memungkinkan perbedaan jalur transmisi dan kemungkinan pengiriman yang tidak sesuai terjadi.
Hal itu tergantung pada beban yang berfluktuasi pada node jaringan seperti adapter switch dan router yang sedang digunakan. Adapun jenis yang kedua yaitu connection oriented packet switching, di mana juga disebut virtual circuit switching atau circuit switching, berbeda dengan jenis transmisi jaringan sebelumnya atau jenis yang pertama. Connection oriented packet switching ini tak memerlukan informasi alamat karena semua paket dikirimkan berurutan. Gambarnya bisa dilihat, yang di sebelah kanan itu jenis yang pertama dan yang di sebelah kiri adalah jenis yang kedua. Adapun keuntungan dari paket switching adalah efisiensi penggunaan jaringan. Karena paket-paket dapat dikirimkan secara independen, maka jalur yang sama dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu, jika ada paket yang hilang atau rusak, maka hanya paket tersebut saja yang perlu dikirimkan ulang, bukan seluruh data. Adapun kerugian saat menggunakan paket switching ialah adanya kemungkinan terjadi penundaan transmisi terjadi pada switch. Di samping itu, paket switching membutuhkan protokol yang kompleks untuk mengalihkan paket agar berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu message switching, di mana message switching adalah jenis switching yang jarang digunakan dalam jaringan komputer. Berbeda dengan paket switching tadi, kalau paket switching tadi itu umum digunakan, kalau ini jarang digunakan. Dalam message switching, pesan disimpan di dalam setiap node jaringan sebelum dikirim ke tujuan akhir. Setiap node akan memeriksa pesan dan mencari rute terbaik untuk mengirimkannya ke tujuan akhir. Proses ini berulang-ulang hingga pesan sampai ke tujuan akhir. Keuntungan dari message switching adalah kehandalan pengiriman data. Karena pesan disimpan di setiap node jaringan, maka jika ada node yang rusak atau jaringan terputus, pesan masih dapat dikirimkan ke tujuan akhir. Namun, message switching juga memiliki kelemahan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesan lebih lama dibandingkan dengan circuit switching atau packet switching. Kerugian yang lain, yang pertama itu tipe peralihan ini tidak kompatibel untuk aplikasi interaktif seperti suara dan video. Hal ini dikarenakan waktu pengiriman pesan yang lebih lama. Kedua metode ini mahal karena perangkat penyimpanan dan penerusan mahal. Ini karena persyaratan disk penyimpanan yang besar untuk menyimpan pesan yang panjang untuk durasi yang lama. Selanjutnya, materi yang ketiga atau pokok bahasan yang kelima yaitu FDM atau Frequency Division Multiplexing. Mana frekuensi division multiplexing ini adalah teknologi multiplexing yang menggabungkan beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda ke dalam satu saluran. Setiap sinyal diberi alokasi frekuensi yang berbeda-beda, sehingga sinyal tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Contoh penggunaan FDM adalah dalam penyiaran radio FM, setiap stasiun diberi alokasi frekuensi yang berbeda-beda, sehingga pendengar dapat memilih stasiun yang ingin didengarkan tanpa adanya gangguan stasiun-stasiun lainnya. Dan yang terakhir yaitu TDM atau Time Division Multiplexing, di mana Time Division Multiplexing adalah teknologi multiplexing yang menggabungkan beberapa sinyal dengan frekuensi yang sama dalam satu saluran. Setiap saluran diberi alokasi waktu yang berbeda-beda, sehingga sinyal-sinyal tersebut tidak saling tumpang tindih. Contoh penggunaan TDM adalah dalam jaringan telepon digital.
Suara dari setiap panggilan dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang dikirimkan secara bergantian melalui satu saluran. Proses ini terjadi dengan sangat cepat, sehingga terjadi ilusi bahwa suara dari setiap panggilan terdengar secara bersamaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi penonton yang menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.